Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali melaksanakan pelimpahan berkas perkara tahap 2 milik 10 tersangka untuk kasus Tata Niaga Timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pelimpahan turut disertakan juga sejumlah barang bukti seperti dokumen, uang tunai, logam mulia, sertifikat tanah, serta beberapa unit mobil mewah. Dan untuk menggali lebih dalam pelimpahan berkas kasus mega korupsi Tata Niaga Timah ini, kami akan membahasnya dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Selamat malam Pak Harli. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Harli, sejauh ini siapa saja Pak tersangka yang berkasnya sudah dilempahkan ke Kejari Jaksel? Baik, terima kasih. Jadi per hari ini ya, tadi hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, penyidik pada Jampitsus telah menyerahkan berkas perkara dan barang bukti. Artinya ini proses tahap 2 ya, yang diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ada 10 orang ya atas nama MRPT, ini selaku Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021. Ya. Kemudian ada EE, itu selaku Direktur Keuangan PT Timah. Kemudian HT selaku Direktur Utama CP FIP. Kemudian ada MBG selaku Direktur Utama PT SIP, kemudian ada SG selaku Komisaris PT SIP, kemudian ada RI selaku Direktur Utama PT SBS, kemudian ada BY selaku Ex-Komisaris CP VIP, kemudian ada RL, nah ini General Manager PT TIN, kemudian Saudara SP selaku Direktur Utama PT RBG, dan yang terakhir ke-10 RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Oke, dan ini kan terkait dengan berkas-berkas yang sudah dilimpahkan, juga tercatat bahwa ada juga barang bukti yang dilimpahkan. Ini milik siapa saja, Pak? Iya, jadi dari barang bukti yang ada tentu terkait dengan 10 orang yang sudah dinyatakan lengkap ini, Mbak. Iya, karena kan tentu masih ada lagi barang bukti yang lain mungkin terkait dengan tersangka yang lain. Nah, jadi yang mau kami sampaikan adalah bahwa yang dimaksud dengan proses pelimpahan atau penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum setelah dinyatakan lengkap P21, tentu di situ memenuhi 2 unsur, yaitu yang pertama unsur tersangkanya dan barang buktinya. Ya. Nah, jadi yang diserahkan tersangkanya dan barang bukti. Nah, sesuai dengan pertanyaan Mbak tadi, tentu bahwa barang bukti ini berkaitan dengan peran dari ke-10 tersangka ini. Apa saja Bapak barang-barang buktinya yang diserahkan hari ini? Itu ada dokumen ya, dokumen yang saya kira listnya itu cukup banyak. Kemudian ada 3 unit mobil dan 90 sertifikat tanah. Ya. Sedangkan ada juga uang dan logam mulia, dan itu masih sedang dikoordinasikan antara penyidik dengan penuntut umum. Oke, dan sejauh ini? Yang pasti barang bukti ini tentu secara listnya ini kan akan penyerahannya harus betul-betul bahwa penuntut umum menerima ini dengan baik. Makanya perlu ada waktu juga untuk prosesnya antara penyidik dengan penuntut umum untuk memastikan bahwa benar barang bukti yang diserahkan oleh penyidik merupakan barang bukti yang akan digunakan terkait dengan perkara ke-10 orang ini. Itu esensinya. Iya, ya. Dan sejauh ini untuk perkembangan penyidikan kasus mega korupsi Timah sendiri, sejauh ini sudah seperti apa Bapak? Karena kan tentunya masih terus didalami siapa-siapa lagi nantinya yang akan diperiksa, dan mungkin akan ada tambahan nama-nama baru sebagai tersangka? Ya, yang pasti yang pertama bahwa masih ada 9 tersangka lagi yang sekarang sedang proses penyempurnaan berkas perkara, ya, dan kita harapkan tentu dalam waktu dekat ini bisa dilakukan juga proses tahap 2-nya kepada penuntut umum supaya bisa segera disidangkan seluruhnya. Nah, yang kedua, memang sampai sekarang juga tentu penyidik masih terus melakukan pengembangan, penggalian, pendalaman terhadap peran dari baik tersangka yang ada maupun dari para saksi-saksi, dan termasuk pihak-pihak yang akan terus digali untuk menjadi terang peristiwa pidana ini. Jadi saya kira 2 hal itu terus kita lakukan sehingga perkembangannya
bisa kita pastikan bahwa sampai sekarang masih terus on the track, dan itu dilakukan oleh penyidik dalam rangka yang pertama penyempurnaan terhadap 9 tersangka ini. Jadi ini dulu yang diprioritaskan, ya. Nah, selain itu tentu dengan fakta-fakta yang ada akan terus digali apakah ada peran-peran yang lain dari pihak-pihak lain atau orang-orang lain dalam peristiwa ini. Berarti memang prosesnya masih panjang begitu ya Bapak. Untuk upaya Ya. dari untuk upaya dari Kejagung sendiri Bapak untuk mengawal kasus ini sampai di persidangan nantinya? Ya tentu ini kita komit Mbak, ya. Ini komit, ini soal tugas kita. Nah, jadi memang penyidikannya kita harapkan bisa rampung dalam waktu yang sesegera mungkin. Nah, ketika ini karena sekarang kan sudah ada persidangan, yang satu sudah ada di Bangka Belitung, kemudian ada 2 yang sudah kita limpah juga beberapa waktu yang lalu, dan sekarang ada 10. Nah, tentu kita terus akan melakukan pengawalan khususnya terhadap para jaksa penuntut umum, karena ini juga kan bagian dari kita. Jadi para jaksa penuntut umum ini oleh Kepala Kejaksaan Negeri akan dibentuk, dan barangkali ada mungkin 30 orang jaksa yang akan diberikan tugas dalam rangka menyelesaikan perkara ini, dan kita akan terus melakukan pengawalan, termasuk baik terhadap pengawalan substansi perkaranya maupun terhadap pengawalan dan pengamanan terhadap person jaksanya yang akan melakukan penyelesaian terhadap perkara ini. Oke, karena memang ada beberapa juga pertanyaan yang pada akhirnya muncul terkait beberapa nama yang memang sudah dilakukan pemeriksaan beberapa kali namun masih belum dijadikan juga sebagai tersangka. Ini memang termasuk proses dalam penyidikan yang membutuhkan waktu tadi itu ya Bapak? Ya, artinya kan semua kan harus didasarkan pada fakta hukum Mbak, ya. Ya, jadi kita tidak boleh berasumsi, berandai-andai bahwa memang sampai sekarang tentu itu yang saya sebutkan tadi, penyidik akan terus berusaha menggali, mencari keterkaitan pihak-pihak yang Mbak sebutkan itu dengan fakta-fakta hukumnya. Itu kalau fakta hukumnya sudah duduk, saya kira ya tentu kemajuannya akan terus berkembang. Oke, baik. Berarti memang kita nanti akan terus mengawal dan juga menunggu bagaimana proses lanjutan, karena tentunya dari pihak Kejagung dan juga penyidik membutuhkan waktu supaya lebih presisi nantinya bagaimana kasus ini bisa ditangani dengan semaksimal mungkin. Terima kasih Bapak Heri Siregar untuk informasi dan juga untuk waktunya. Selamat malam. Baik, terima kasih Mbak, mohon dukungannya.